Wah, gila, gue belajar banyak banget di sini. Nyantai, kepalanya lebih tertopang untuk melihat panggung di depan kita. Dia tuh kayak nyanyiin buat lu. Ini enak banget duduknya, sumpah. Halo Sonedex, balik lagi sama gua Kevin. Masih di Surabaya dan masih di AMC, dan di sebelah gua masih ada Ko Arvin di mobil keempat, yaitu mobil Hilux ya Ko ya. Ya. Kok bisa disebutin nggak kok mobil ini? Yang terpasang di mobil ini tuh apa aja kok? Kita mulai dari belakang ini nih. Ini pakai power processor Helix P6 PSP. Terus ada power 4 channel Vivaldi. Oke. Untuk subwoofer sama untuk rear. Subwoofernya di sini nih. Ya. Boxnya. Subwoofernya di Subwoofer Eton. Subwoofernya Eton 8 in. Tar dulu. Kalau boleh tahu, ini boxnya sampai sini atau sampai belakang, Pak? Enggak, separuh aja. Sini ya? Iya. Oke, dan dia juga ada Harrison Lamp. Pak, ini kan mobil ini kan double cabin. Yang belakang bangku udah diganti ya? Kan bangkunya panjang, diganti? Ya, diganti semua. Yang di depan pun ganti, di joknya juga ganti juga ya? Ya, ganti. Yang punya yang mau. Dia ganti-ganti sendiri. bukan kita ini, ternyata ownernya yang mau ganti gitu loh. Dan boleh tahu Pak, perkabelannya pakai apa aja? Perkabelannya normal semua, sederhana. Ini pakai RCA-nya pakai merek ProCap. Kabel speakernya pakai Stinger. Oke, standar berarti ya? Standar, normal. Jadi bukan pakai kabel yang high-end banget, tapi enggak, Stinger. Oke. Yang 3-way di depan. Nah, ini bukan 3-way, sorry. 4-way. Ini 3-way. Yang super tweeternya nggak nyala. Oh, dimatiin. Matiin. Kalau misalkan dilihat di video, kan ada beauty shotnya. Itu gue AMC itu pakai dari Sony. Oke, sekarang kita dengerin ya warna dari Eton. 3-way Eton ini seri apa Pak? Ini seri Core S3. S3 itu berarti dia 3-way. Oh, udah satu kesatuan berarti. Satu satuan. Spesialnya dari Eton Core ini apa Pak? Versi Bapak? Eton Core ini setiap tipe dia itu punya karakter sendiri-sendiri memang ya kan. Tapi warna suaranya itu dari tipe murah sampai tipe atas itu sebenarnya sudah mendekati sebetulnya dia. Ya karena satu desainer otomatis dia punya persepsi yang sama lah ya. Apa yang dia akan bikin itu kan dia satu warna lah dari satu tipe warna. Ya. Ya cuman kalau lebih ke atas tipenya ya pasti dia lebih baik. Pasti ada yang dilebihin, pasti ada spesialnya. Jadi kan setiap ada peningkatan tuh pasti ada spesialnya gitu loh. Oke. Terus ada special treatment nggak Pak di mobil ini di bagian pintu? Nggak ada, peredam biasa, backring aluminium biasa. Jadi penempatan dudukan speakernya itu cuma hanya speakernya tetap nggak dikeluarin sih, cuma penempatannya. Ini speaker dikeluarin. Speakernya dikeluarin sedikit ya Pak ya? Ya. Head unit kita pakai Sony, ya, Sony Hi-Res. Di depan kita juga ada directornya dari Helix. Dibikin ulang ya Pak ya? Ya, di custom aja tempatnya, dudukannya di custom. Halus loh, udah sih, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh. Dah, ini dia nih. Dari kemarin, mestinya dari mobil pertama yang gue tanya. Di mobilnya Ko Arvin, di AMC, itu nggak ada yang namanya treatment untuk di dashboard. Ini gue ngeliat nggak ada, bersih semua ya di ada dashboard. Itu boneka. Ya itu mah boneka. itu cuma pajangan ya, kepala goyang-goyang begini. Cuma hanya itu doang. Tapi biasanya kan dashboard bersih Pak. Ini lain sendiri nih. Ada apa dengan treatment Bapak? Nggak perlu spesial, ya? Nggak perlu saya merasa. Bersih loh, dashboard itu pada bersih-bersih. Jadi nggak ada yang namanya harmonizer, nggak ada yang namanya kayu, nggak ada yang... Pokoknya nggak ada treatment akustik maksud gue itu. Nggak ada treatment akustik di dashboard di mobilnya AMC. Kebanyakan seperti itu ya Pak ya? Kebanyakan begitu memang. Ya semuanya dimaksimalin di tuningan. Ya. Gak usah lama-lama Sonedik, sekarang kita dengerin lagu pertama.独自泪流，独自忍受。多想说声我真的爱你，多想说声对不起你。你哭着说情歌已经难再续，难再续。就请你给我多一点点时间。
我欢喜，让我忧，让我甘心为了你付出我所有。水那首爱悠悠恨悠悠，为何要到无法挽留，才又想起你的温柔，给我关怀，为我解忧。 Jadi buat orang Surabaya yang kalau misalkan lu mau nonton live music, lu bisa datang ke AMC. Gue cuma bisa ngomong kayak gitu. Rapih banget semuanya, panggungnya itu di depan. Jadi kayak pemain musiknya maupun vokalisnya itu semua tertata di depan, gak ada yang nyamper-nyamper. Kalau misalkan lu perhatiin tadi gue nengok begini, cuy, subwoofer itu deket lu sama gue lu, tapi suaranya di depan. Pak, dia kan double cabin, Pak. Iya. Jadi lebih kecil dari city car. Ya. Kayak misalkan depan kita WRV, Brio, ini kan lebih kecil. Ya, lebih kecil. Subwoofer di sini, Pak. Jangan ngomongin subwoofer kolong ya, beda. Ini subwoofer loh, pas di belakang gue. Tapi suaranya di depan, Pak. Sulitnya di mana, Pak? Nah, mobil cabin kecil lebih sulit memang. Sangat sulit. Ya. Gue tahu sangat sulit. Modalnya sih sabar aja carinya. Selain subwoofer, Pak, kesulitan subwoofer kan dihitungnya kan dari lambdanya gitu kan. Ya. Ini kan mobil kecil, lambdanya berarti lebih pendek kan. Ya. Selain subwoofer, yang sulit dicari di mobil double cabin itu apa, Pak? Panggung ya, karena dashboardnya rata-rata pendek-pendek ya. Udah pendek, udah gitu jenengnya begini lagi. Iya. Dashboard itu gitu. Panggung ya susah ya. Cuma subwoofer sama panggung doang untuk stagingnya ya, Pak. Iya. Oke, kita dengerin lagu kedua, yuk. 你是我最苦涩的等待，让我欢喜又害怕未来。你最爱说你是一颗尘埃，偶尔会恶作剧地飘进我眼里，宁愿我哭泣，不让我爱你，你就真的像尘埃，消失在风里。 Dulu, gue mesti stop di sini. Buat lo orang itu perhatiin ya. Di lagu nomor 3 bukan ini, Pak. Ceningnya nomor 3. Nomor 2 ini. Kenapa? Nomor 2 apa nomor 3 nih? Oh, nomor 2. The Weeping Sand. Time Go Fast. Dia kan nyanyi, dia bukan nyanyi. Pas awal dia mulai pertama, bulet tuh notok. Terus lama-lama dia kayak sedikit menjauh dan bereko. Ya, ada ekonya. Nah, ada ekonya. Makanya gue ulang lagi biar lu bisa perhatiin. 你是我最苦涩的等待，让我欢喜又害怕未来。你最爱说你是一颗尘埃，偶尔会恶作剧地飘进我眼里。 宁愿我哭泣，不让我爱你，你就真的像尘埃，消失在风里。你是我的抉择，为何你从不放弃漂泊？ 爱对你是那么难分难舍，你总是带回满口袋的伤给我，难得来看我，却又离开我，让那手中泄落的伤像泪水流，风吹来的。
上，落在悲伤的眼里，谁都看出我在等你。风吹来的伤堆积在心里，是谁也擦不去的痕迹。风吹来的沙穿过所有的记忆，谁都知道我在想你。风吹来的沙明明在哭泣，难道早就预言了分离？最痛苦的抉择，为何你从不放弃漂泊？爱对你是那么难分难舍，你总是带回满口袋的沙给我，难得来看我，却又离开我，让那手中泄落的沙像泪水流。风吹来的沙落在悲伤的眼里，谁都看出我在等你。风吹。 Gini Pak, bisa nggak share ke kita untuk yang para sound addicts ini semua, kasih kita tips dong untuk cara mendengar, cara tahu suara itu baik dan benar itu seperti apa Pak? Soalnya yang di mobil ini gue berasanya itu AMC, gue bilang AMC, sorry ngomong Pak, kalau misalkan salah Bapak boleh negor saya, boleh kasih tau saya, benerin saya. Ini seperti, sekarang gue paham kenapa joknya itu diganti, duduknya lebih laid back, nyantai, kepalanya lebih tertopang untuk melihat panggung di depan kita. Dia tuh kayak nyanyiin buat lu. Ini enak banget duduknya, sumpah. Dia ganti yang BM apa yang BM. Ganti yang BM dia duduk nih. Lu nyantai gitu liatin. Kayak lu ngerasa dia tuh nyanyi itu buat lu. Cening itu nyanyi buat lu gitu loh. Nah, tipsnya untuk sound addict, untuk para sound addict ini, cara mendengarnya itu mengenal suara itu seperti apa Pak. Yang baik dan benar itu seperti apa. Ini patokannya itu gue kayak denger di home gitu nggak? Saya bilang banyak-banyaklah mendengar, mau live music, mau home audio atau profesional audio atau car audio di mobil teman atau di toko lain, atau pokoknya banyak-banyaklah mendengar supaya menambah referensi. Oke. Ya kan, jadi katalognya lebih banyak, gitu, referensinya lebih banyak. Dari situ bisa menentukan, oh selera saya mau ke sini, selera saya mau ke situ, nah, kan lebih enak. Tapi jangan lu celak ya. Jangan lu celak. Gini loh, lu dengerin mobil audio, home, IEM atau apa segala macam. Ini buat gue ini enak ya, buat ini semua. Kalau nggak enak, lu simpen. Jangan lu ngomong. Karena itu kan buat dirinya sendiri. Iya. Nggak enak sekarang barangkali, nggak cocok sekarang, ya kan. Barangkali seleranya belum ke situ. Seperti apa tuh Pak? Takut rancu ini. Seleranya bukan ke situ itu seperti Jadi, apa? selera orang tuh kadang-kadang bisa berubah, Pak. Hari ini saya senangnya lagu slow, lagu Mandarin. Ya. Nanti bulan depan saya lagi seneng hip hop nih. Kan selera sudah mulai berubah. Saya hip hop, saya butuh bass lebih kencang atau saya butuh attack lebih galak atau gimana ya kan. Nah, itu kan selera orang kadang-kadang bisa berubah. Seiring berjalannya waktu. Iya, seiring berjalannya waktu ya kan. Seiring juga dengan moodnya bagaimana ya kan. Wah, ini macet-macet nih, gua lagi denger lagu slow aja, macet-macet tambah ngantuk nih, gua cari yang lagu hip hop nih. Iya. Nah, bukan berarti didengar itu jelek ya. Apapun yang didengar itu, tapi disimpan sebagai referensi. Anggap aja hari ini yang saya dengar itu bukan selera saya. Oke.
Oke. Ya. Bijak. Tapi suatu saat bisa jadi selera saya ke sana gitu loh. Beda lah, lebih bijak lah. Sangat bijak. Jadi mungkin belum sampai ke sana selera lu ya. Bukan selera, maksudnya lagi pengen denger ini, mood bisa berubah tergantung Iya. mood juga. Iya, lu lagi macet-macet lu denger lagu rock, masih kesel banget setengah mati gitu loh. Terus aku pengen dengerin yang slow, lagi moodnya slow. Beda-beda berubah-berubah Iya, ya Pak ya. bisa berubah-berubah. Berarti mesti dengerin, mesti Perbanyaklah ada referensi banyak. dulu lah. Paling bener itu sering denger gitu aja. Mau earphone, IEM, atau mau headphone, atau mau mobil orang lain, atau instalator lain, home audio, atau apapun lah. banyak-banyak Iya. banyak-banyak denger, nanti lu bisa cari, oh gue pengen suaranya begini, bisa request ya. Bisa, Oke. rasanya bisa. Nah, kalau misalkan ini kita bicara lagi nih, soalnya kan pengalamannya kan banyak banget nih. Itu cuma cara pandang gitu loh. Jadi misalkan ada orang datang mah, dia udah mengerti, terus gue pengen suaranya begini, walaupun tidak sejalan sama bapak misalkan. Ini gue demennya nusuk. Bapak gimana? Apakah dikasih pengertian dulu atau ya udah gue bikinin aja? Itu kan masalah selera ya. Instalator itu mirip koki ya, koki restoran ya, mirip ya. Tiap koki itu kan punya standar rasa. Oke, betul. Ya, pasti punya kan dia kan. Ya udah, ada pengunjung datang pesan makanan dari koki nyajikan makanan, ya kan. Nanti pengunjungnya baru bilang, ini kok buat saya kurang asin. Oke, tapi kadar asinnya itu bukan berarti ambil garam 1 toples Ya. dituang semua, kan nggak begitu. Ditambahin sedikit. Oh, ini asinnya segini. Oke, iya cukup. Bukan, saya butuh kurang pedas sedikit. Oke, ambil sambal sedikit, ya kan. Bukan berarti 1 cobek dituang semua kan. Kan nggak begitu. Ya kan. Ya sama, instalator juga begitu. Kita punya standarisasi, kita sajikan. Nanti tinggal pengunjung atau customer ngomong, oh saya high-nya kok agak kurang ya. Bukan berarti powernya langsung dimentokin untuk high-nya, kan bukan begitu. Iya. Ya. Tambah dikitnya udah cukup belum, Iya. cukup belum. Kan gitu loh. itu kita ngomong masalah selera sudah. Nah, ya udah, itu bicara taste. Oh, ternyata customer ini mungkin udah berumur. Pendengaran menurun, high-nya menurut kita udah cocok, tapi menurut dia kurang. Ya kurang, tapi kurangnya kan bukan berarti oh saya tambahin ini 10 dB. Enggak begitu juga. Ada Ya, batas tolerir ya, Iya, ada gitu tetap loh. ada batas toleransinya semua. Oke, kita dengerin lagu ketiga, Pak. Tapi ya tadi kan female, male, jangan yang lagu Mandarin, Pak.
gua nggak akan potong lagu ini. Jadi biar lu ngedengerin secara full. Ini video selama 5 menit. Gua nggak pusing, gua buang 5 menit setengah ini untuk lu orang semua ngedengerin. Lu mau mundurin lagi, lu silakan denger. Gua udah merinding 3 kali di video ini. Gua begini tuh merinding. Kenapa? Megah, gede. Nah, kalau misalkan lu nanti pas denger, loh kok ada yang kecil-kecil ya? Loh, memang porsinya kecil, ngapain lu gede-gedein? Ya, ini kan orkestra kan. Tuh. Sewaktu dia main pelan, dia pelan. Tapi giliran pas dia gede, wah, gede roomnya. Ya. Apa ngomongnya Pak? Room ya? Bener Ya, kan? Roomnya bagus. Dan nggak ada satupun itu yang nyamber ke sini. Semuanya pada nitik, pada porsinya pada di titik-titik ya. Nah, pemain drama kan ada bung gitu kan. Ya. Dia posisi di belakang loh. Ya pemain drum pasti ada di belakang. Nah tadi kalau misalkan lu denger yang ting gitu kan, lu berharapnya ting itu kan ting gitu. Enggak, dia ting itu di sebelah kanan tapi di tengah. Ini panggung, dia di sininya nih. Nggak gede, tapi ada gitu suaranya. Lu kayak bener-bener lagi duduk lu ngeliatin. Ih Pak, capek gue merinding ini mah. Jadi lagu lama lah. Oke, di ubur-ubur kuda. Kayak lu lagi naik kuda. Ya, lagu lama itu. Susahnya ngaturnya itu seperti apa, Pak? Panggung menurut Ko Arvin itu harusnya seperti apa, Pak? Boleh keluar sampai spion-spion kah? Atau sampai ujung-ujung ya, kah? Gitu? Kalau bisa kelihatan lebih lebar. Tapi kan sebetulnya prosesnya kan tidak sederhana itu juga. Ya, mobil kaca semua. High frekuensi tidak menembus kaca, jadi seolah-olah dia lebih keluar. Tapi kalau bilang, wow ini sampai spion, lewat dari spion, saya rasa sih enggak ya. Seolah-olah keluar dari spion. Seolah-olah keluar gitu aja. Karena ini kan kaca itu kan benda padat, nggak mungkin ditembus high frekuensi. Ini gue coba, gue coba cari lagunya. Oh, satu lagi, dia kan boom gitu. Tadi ada boom gitu kan, ada yang kayak drum yang gede banget tuh digebuk boom gini, atau yang alat pukul yang di bawah gue nggak tahu deh. Dia itu bisa boom. Gua rasanya itu dari dashboard naik boom. Bener gak Pak? Gue takut salah nih. Saya nggak berarti sampai sana ya. Soalnya gue nge-feel ada rasanya gitu loh. Boom gitu. Tapi di belakang suaranya.
Hei anak muda Surabaya. Woi anak muda Surabaya. Lo boleh coba ke AMC. Nggak mesti lagu Mandarin, nggak mesti lagu-lagu modern loh. Asik juga didengerin. Ayo dong datang. Coba tanya dulu, konsultasi dulu. Ini loh warna Eton. Pak, ini mobil dibangunnya berapa duit? 200 lah ya. Peredam kabel-kabel sederhana. Mahal perdaknya lagi yang ini soalnya. Produknya, karena speakernya dia ambil yang paling mahal mintanya. Oke, 3-way-nya. Aduh, serem kalau ketemu orang kayak begitu. 3-way ini berapa duit, Pak? Etonnya sendiri? Etonnya sendiri 3-way-nya 120, Pak. Oke. Wah. Oke, dia perlu watt gede-gede nggak sih, Pak? Untuk ngedrive Eton ini? Enggak, ini power processor. DSPM? Ini DSPM semua. 3-way ini DSPM pakai Helix V6 kan. Oke, mungkin misalkan ada yang datang ke sini ya, nggak mungkin semua orang, bukan nggak mungkin sih, mau bangun dengan harga 100-200 juta. Paling rendah, Pak, paling rendah ini kan buat ngajak yang baru nih, orang Surabaya yang baru nih, atau sekeliling Surabaya gua nggak tahu. Paling rendah, Bapak bangun mobil yang baik, benar, minimal dia mesti siapin berapa? Kurang lebih sekitar antara 15 sampai 18. Itu termasuk unit, barang, instalasi sederhana ya. Oke. Instalasi sederhana, jadi box sederhana tanpa kosmetik macam-macam, sederhana semua. Penempatan OEM, saya bikinkan sistem yang istilahnya itu terbuka. Jadi besok-besok mau pindah mobil atau di-upgrade ke 3-way atau kemana itu bisa. Jadi basic awalnya tetap bisa dipakai. Nggak ada yang istilahnya, oh ini nggak bisa dipakai lagi, ini tukar tambah, ini nggak ada. Jadi kita bikinkan sistem, memang saya desainkan sistem yang sistem itu sifatnya terbuka. Cuman dengan satu syarat, misalnya ditaruh di bawah bangku, kabel potongannya juga kabel potongan standar di bawah bangku. Oke. Habis gitu kalau dia mau pindah mobil, oh saya maunya taruh di belakang sekarang, ya kabelnya memang nggak cukup. Tambah, harus Ya. nambah. Kalau standarnya di bawah bangku, dibalikin ke bawah bangku, pindah mobil pasti pindah. Tuh. Jadi yang salah sih bukan anak muda, targetin anak muda sih kayak salah deh. Jadi orang-orang yang mau jangka panjang. Jadi lu dari sini lebih pindah ke mobil lagi tanpa ngeluarin uang tambahan lagi, ya masih bisa dihitung kecuali ongkos jasa lah. Iya. Jasa Sekarang pindah lah. Anda belanja misalnya dengan jumlah barang yang 10 juta atau 12 juta. Terus nanti kalau mau upgrade, oh saya mau 3-way, oh ini prosesor harus tukar tambah segala macam. Keluar dari tokonya, itu barang dia mau upgrade tambahnya 10 juta. Awalnya juga 12 juta kan, dengan harapan nanti nilai barangnya 22 kan. Kalau kena cara tukar tambah, dia keluarnya 15 ya. Enggak jadi 22 barangnya. Makanya sistem awal itu kita siapin dengan baik lah. Oke, Pak, saya minta satu lagu terakhir. Bebas. Ulti saya bikin saya kaget deh, saya pengen tahu. Ada lagu terakhir nggak? धमक धमक गूंजे बदरा के डंके चमक चमक देखो बिजुलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा काले मेघा पानी तो बरसा काले मेघा पानी तो बरसा बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चला मेघा छाए बरखा लाए गिर गिर आए गिर के आए कहीं ये मन मचल मचल नहीं चल संभल संभल गए दिन बदल तू घर से निकल बरसने वाला अब अमृत जल दुविधा के दिन बीत गए भैया मल्हार सुना
चमक देखो बिजुलियां चमके मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा मन मन धड़काए बदरवा रस अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा कोयलियां गाएगी बैठी मुंडेरों पर जो पंछी गाएंगे नए दिन आएंगे. Kalau lu perhatiin di lagu ini, yang pertama yang orang India itu nyanyi, dia posisinya beda-beda. Posisinya beda-beda. Yeah. Nah, dia ada kecerikan, cerek, cerek, cerek. Itu dia sekumpulan, kalau bapak gue sih nonton India dulu, makanya gue tahu. Film India, kalau kagak ada nyanyinya, gak laku tuh film. Kan gue sekali gini kok. Gue tahu guru gue. Setiap kali kalau ngomong, if there's Indian movie, there is not song in it, dia bilang gitu. Pasti tidak laku, dia bilang gitu. Jadi dia tuh nyanyinya tuh kan dia joget kan selalu ini. Kakinya itu ada kincringan ya. Kincringan yang banyak tuh. Lu denger trek trek trek. Nah, terus tadi kalau lu memperhatikan gitu di sebelah kiri rada kiri dah. Dia ada gendang tak 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 begini, tapi dia gebuknya bukan pakai tangan. Tapi pakai stick yang bengkok. Digetoknya tek, digetoknya gini, teng 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 teng. Itu. Nah, terus ternyata dia ada kecerikannya, kiri makanan bunyi gitu. Cek, 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 cek. Coba deh, ini ganan. Once upon a time in India. Ini. Lagaan. Ya, nanti gue cari filenya deh. Pak, jadi gue minta izin, ada 2 yang gue colong dari sini. Nanti gue cari filenya. Nanti boleh jadi referensi juga. Ini bisa jadi referensi juga. Gila, gue belajar banyak banget di sini. Jadi, Sonedix gimana hasil suaranya? Silahkan berkomentar di bawah. Tetap gue ingetin kalau misalkan berkomentar, mengkritik atau memberikan saran juga ada cara yang lebih bijak. Jadi biar industri audio mobil di Indonesia itu lebih luas lagi, nggak gitu-gitu aja. Makin banyak selera, jadi para pohobis itu makin semangat untuk bikin audionya. Jadi gue bisa nyamperin ke lulu orang semua ini di mana aja. Jadi gue bisa share ke lu orang semua, bisa agar bisa jadi inspirasi buat lu orang semua. Jadi Pak, Oke, terima kasih. Thank you so much udah nge-share. Wah gila, ini gue ini 3 kali loh tadi di kuda itu. Thank you udah share ke kita, udah share ke Sonedix semua hasil karyanya dari AMC ini. Jadi Sonedix gimana? Aduh, kok jadi gue masih kebayang nih. Nanti gue off cam, gue mau dengerin lagi. Jadi Sonedix, thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat yang mau kepo, alamat nomor teleponnya semua gue taruh bawah. Sekali lagi thank you Sonedix. Salam Irgazam dan bye-bye.